Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini, yaitu di Masjid Agung Darussalam Serui, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan salah satu salat fardu yang sebagaimana telah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, atau biasa kita kenal malam terakhir di malam ke-30 pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, namun perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kita masih menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mungkin sebentar lagi akan disampaikan. Olehnya itu kami sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa mungkin ada yang namanya perbedaan, marilah kita bersama-sama mengambil hikmahnya. Semua ada dasarnya, semua ada landasannya. Yang besok insya Allah melaksanakan salat Idul Fitri itu ada dalilnya, ada dasar hukumnya. Dan kalaupun sebentar diputuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa kita Idul Fitri hari Sabtu, itu juga ada dasar hukumnya, ada dalilnya. Yang salah itu yang mungkin yang tidak melaksanakan salat Idul Fitri. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini tadi saya sampaikan bahwa kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Mungkin kalau saya bisa mengambil suatu contoh, seandainya kita ini berlayar dengan kapal pelni dari Serui, entah itu menuju ke Makassar dengan tujuan pelabuhan terakhir Pelabuhan Soekarno-Hatta, atau kita dari Serui berlayar ke Surabaya dengan pelabuhan terakhir yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, berarti insya Allah mungkin besok kita sudah semua sampai. Ya tentu yang namanya kalau kita sudah mau sampai di tempat tujuan, ya pasti penumpang itu artinya ya berbagai macam. Ada mungkin yang gembira karena mau ketemu dengan keluarganya, ada juga mungkin yang ya mungkin artinya agak-agak bagaimana begitu, mungkin ragu karena dari perantauan mungkin tidak ada yang mungkin dibawakan oleh-oleh untuk keluarganya. Begitulah kira-kira mungkin saya bisa ambil analoginya untuk kita semua yang selama ini mulai dari malam pertama sampai malam terakhir
tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di siang hari dan melaksanakan salat tarawih pada malam harinya. Namun pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, mungkin saya juga sampaikan kepada seluruh jemaah, sekedar mengingatkan bahwa mungkin yang belum melaksanakan atau belum menunaikan kewajiban yaitu zakat fitrahnya, mungkin bisa dipercepat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang menunaikan zakatnya sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sekiranya zakat fitrahnya diserahkan setelah salat Idul Fitri, maka itu bukan dikategorikan zakat fitrah, namun itu merupakan sedekah biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, olehnya itu pada malam hari ini saya atas nama pengurus Masjid Agung Darussalam Serui menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang mana telah memakmurkan masjid selama pada bulan suci Ramadan ini. Memang kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kalau yang namanya bulan suci Ramadan ini memang bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diberikan berbagai macam keistimewaan. Kenapa? Mungkin kita bisa lihat kalau bulan suci Ramadan semua yang susah-susah pasti gampang atau mudah kita laksanakan. Yang biasanya tidak rajin berjamaah datang berjamaah. Bahkan kalau awal-awal bulan suci Ramadan bahkan biasa itu kita lihat masjid penuh. Tapi setelah bulan suci Ramadan telah berlalu, ya kembali juga seperti biasa. Ya, kalau bulan suci Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, bahkan ada beberapa orang mungkin yang bisa hatam sampai beberapa kali. Itulah salah satu kelebihan bulan suci Ramadan. Jadi bukan iman kita yang turun Bapak Ibu sekalian, bukan iman kita juga yang naik, tapi memang itu merupakan keistimewaan bulan suci Ramadan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa kalau bulan suci Ramadan segala sesuatunya mudah kita laksanakan. Saya sampaikan bahwa itu bukan karena iman kita yang naik, bukan iman kita yang turun, tapi itu merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada malam hari ini kami juga menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman panitia Amalia Ramadan yang telah bekerja tanpa pamrih untuk jemaah. Kami selaku koordinator panitia Amalia Ramadan Masjid Agung Darussalam Serui menyampaikan terima kasih banyak dan semoga amal jariah Bapak Ibu yang selama ini mulai dari hari pertama sampai hari terakhir pada bulan suci Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika sekiranya mungkin pernah ada teman-teman dari panitia Amalia mungkin pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada jemaah
atau bahkan pernah menegur adik-adik atau putra-putri dari Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini mewakili dari seluruh panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak ada maksud dan tujuan lain menegur putra-putri dari Bapak Ibu sekalian semata-mata untuk memberikan kenyamanan, keamanan, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa salat berjamaah dengan kondusif. Tidak ada maksud lain Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya mungkin Bapak Ibu datang untuk berbuka puasa di gedung serbaguna, namun mungkin ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mungkin karena terlalu diatur atau bagaimana. Bahkan kalau tidak salah pernah terjadi keributan antara jamaah dengan panitia dan sempat dilaporkan ke Polres, dan alhamdulillah saya dampingi teman dari panitia dan alhamdulillah tidak dilanjutkan, diatur secara damai oleh Polres Kabupaten Kepulauan Yapen. Olehnya itu kami juga menyampaikan permohonan maaf. Mungkin yang namanya adik-adik panitia ini mungkin terlalu semangat sehingga apa yang disampaikan kadang mungkin tidak berkenan di hati para jamaah sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama menantikan atau menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mungkin juga kalau tadi saya ikuti dari Kementerian Agama Provinsi Papua sudah dinyatakan dan sudah dimediakan bahwa untuk hasil rukyat yang dilaksanakan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, tidak terlihat hilal. Itu artinya dari Kementerian Agama. Tapi walaupun begitu, kami juga tidak bisa berspekulasi. Yang jelasnya mari kita bersama-sama menunggu hasil sidang isbat yang sah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah dan menyampaikan permohonan maaf jika selama bulan suci Ramadan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu atas nama pribadi dan pengurus menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kamu yang lagi nonton video ini. Kamu gak cuma nonton, tapi kamu juga bisa ikut andil langsung dalam pengeboran sumur ini.
Kami melaksanakan Ru'yatul Hilal, terlihat atau tidak terlihat itu bukan urusan kami. Yang jelas kami berusaha dan berikhtiar di lapangan melakukan observasi bulan atau Ru'yatul Hilal. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Allah wa yakum ajma'in. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan untuk Bapak Kiai Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Singkat tetapi mendalam sekali Bapak dan Ibu, paparan dari beliau atau perspektif beliau. Kami informasikan bahwa menurut sistem informasi Sabrukiyat, sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:07. Kita masih punya cukup waktu untuk mendengarkan beberapa perspektif dari para pembicara yang sudah hadir di tengah kita. Untuk itu selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kiai Haji Ma'rufin dari Lembaga Falakiyah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum pelaksanaan sidang isbat yang akan digelar setelah salat maghrib, kita akan mendengarkan terlebih dahulu posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah, dan telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang telah kami sebutkan tadi. Dan sebelum para narasumber menyampaikan perspektif atau pokok-pokok pikiran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu selama 15 menit posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Cecep Irwendai MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Disilakan. Republik Indonesia serta segenap jajaran yang kami hormati pula Bapak di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan breaking news dengan pantauan hilal di sejumlah titik di wilayah Indonesia Barat. Pantauan hilal untuk menentukan awal 1 Syawal 1447 Hijriah di Balai Ruqyat NU Condro Dipo Gresik, Jawa Timur menunjukkan hilal belum terlihat. Pengamatan menunjukkan hilal tidak terlihat akibat kondisi cuaca dan posisi bulan yang sulit diamati. Pantauan hilal dimulai dilakukan pada sore tadi hingga menjelang maghrib. Selanjutnya hasil yang didapat dalam pantauan akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta yang menjalankan sidang isbat hari ini. itu 87% adalah Muslim, kemudian 13% non-Muslim, tapi kemudian matahari terakhir terlihat oleh peru'yat pada jam 16.50. Kesimpulan Ru'yatul Hilal di Condro Dipo pada sore hari ini adalah hilal tidak terlihat. Demikian daripada proporsi dari Kita ke Jakarta sekarang kalau begitu untuk melihat hasil pantauan hilal di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Ian Faris siap dengan laporan langsungnya di sana. Sudahkah terlihat hilalnya untuk saat ini, Asri? Ya Tifal, saat ini masih proses pengamatan hilal yang mana tadi dimulai sejak terbenamnya matahari pukul 18.05 waktu Indonesia Barat dan dilakukan selama 10 menit. Mengapa 10 menit? Karena hilal dari hisab yang terlihat ada di posisi 2 derajat dengan sudut elongasi sekitar 6 derajat begitu, sehingga hanya punya waktu 10 menit untuk melakukan pengamatan atau pemantauan begitu terhadap hilal ketika matahari terbenam. Dan tadi ketika matahari terbenam pukul 18.05, artinya hanya punya waktu 10 menit hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Hampir berakhir, sebentar lagi Tifal. Kami juga masih menunggu apakah nantinya akan ada yang menyampaikan begitu, ada yang melihat hilal dari 12 kader atau ahli falak yang melakukan pemantauan di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti yang mungkin sayup-sayup bisa Anda dengar Tifal dan saudara, sebentar lagi pengamatan akan berakhir. Akhirnya sudah 18.15, artinya pengamatan sudah diakhiri untuk kemudian nantinya akan diumumkan begitu apakah melihat hilal atau tidak. Jika ada yang melihat hilal maka akan disumpah, tapi jika tidak tentu saja artinya hilal tidak terlihat, seperti sebagaimana juga hisab atau data hisab yang diperoleh 2 derajat dengan sudut elongasi 6 derajat ini tidak memenuhi kriteria MABIMS, artinya Idul Fitri tidak bisa dinyatakan esok hari atau tanggal 20 Maret 2026
perjalanan, tapi digenapkan menjadi 30 hari di tanggal 21 Maret 2026. Sesaat lagi Tifal ini akan dilakukan konferensi pers untuk kemudian menyampaikan bagaimana hasil pantauan ataupun juga hasil dari Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah dari salah satu titik pemantauan dari 117 titik pemantauan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, salah satunya di tempat saya melaporkan di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sementara demikian, Tifal. Tapi ada tantangan tersendiri tidak kalau yang Anda lihat dari cermatan 10 menit pantauan hilal itu dari tim yang berada di situ? Kami tidak melihat ada kendala yang terjadi, Tifal, tapi memang tadi juga sempat dijelaskan bahwa ada sejumlah alat yang digunakan, mulai dari teodolit, kemudian teleskop robotik yang digunakan untuk memantau atau mengamati langsung muncul atau tidaknya, terlihat atau tidaknya hilal begitu, untuk kemudian nanti hasilnya disampaikan hasil pengamatan Rukyatul Hilal. Tadi juga kalau misalkan dari cuaca begitu, Tifal, cuaca cukup cerah, sehingga ini salah satu juga faktor yang mempengaruhi terlihat atau tidaknya hilal. Itu tadi yang disampaikan juga oleh Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Abdul Holik Soleh. Dan saat ini, Tifal, beberapa saat lagi ini konferensi pers akan segera dimulai. Kita akan pantau bersama apakah ada yang melihat hilal atau tidak dari titik pemantauan saya di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Oke, dan ini juga yang perlu kita cermati lagi ya, sejauh mana prosesnya. Tapi kalau yang Anda bandingkan atau dari obrolan Anda bersama dengan tim Falakiyah NU di sana, hal-hal baru atau hal-hal yang berbeda terlihatkah untuk pantauan hilal untuk Idul Fitri dan dibandingkan dengan 1 bulan lalu saat pantauan hilal bulan Ramadan? Apabila terjadi hilal tidak terlihat, perlakuannya sedikit berbeda dibandingkan dengan perlakuan kondisi normal. Iya, Tifal, sejauh ini memang dari Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta, khususnya tadi saya sempat bincang dengan Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta Abdul Holik Soleh, belum terlalu komprehensif dan banyak yang dijelaskan kepada kami media, karena beberapa saat lagi ini akan disampaikan secara komprehensif kepada awak media, tentunya juga kepada masyarakat untuk bisa dipahami bagaimana kemudian yang menjadi hasil dari pantauan ataupun perbandingan data dari sebulan ataupun juga dari data-data sebelumnya, bagaimana kemudian hilal yang bisa dilihat ataukah tidak begitu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi, Tifal, selain dari ada alat-alat penunjang yang menjadi modal begitu untuk kemudian bisa memantau atau melihat dan mengamati hilal, juga ada 12 kader falakiyah atau ahli falakiyah yang diikut sertakan untuk kemudian bisa memantau ataupun juga melakukan pengamatan terkait dengan munculnya hilal, yang mana salah satu titik pengamatannya adalah di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tifal, sebentar lagi ini konferensi pers akan segera dimulai dan saya kembali kepada di studio. Oke, kita simak konferensi pers yang berlangsung di Masjid Hashim Asy'ari, Jakarta Barat berikut ini. Wilayah Nansidabi Jakarta hari ini melaksanakan Rukyatul Hilal yang nanti hasilnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Syamsul Ma'arif, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Rukyatul Hilal sore ini disaksikan oleh seluruh komponen masyarakat. Hadir Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ini adalah bukti yang direkam pada tahun 2022 oleh tim Kementerian Agama juga sebenarnya, tapi juga bekerjasama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Timur. Ada hilal yang terekam tepat ketika ketinggiannya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Pada saat yang sama, mohon izin, ini lompat. Pada saat yang sama, hilal yang sama juga terekam di Sabah oleh rekan-rekan kita di Malaysia dengan perspektif yang lebih baik dan kemudian memiliki panjang sudut yang lebih besar. Ini terjadi pada ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Di bawah dari akan menyampaikan hasilnya, hasil pantauan ini. Mengingat yang kami coba cermati dari beberapa titik pantauan, Gresik, Jawa Timur mewakili wilayah Indonesia Barat, kemudian sebagian wilayah Indonesia Tengah dan sebagian Indonesia Timur, dilaporkan bahwa hilal sampai dengan saat ini tidak terlihat.
untuk beberapa daerah, tapi masih perlu dicermati lagi untuk sisa titik lainnya di wilayah Indonesia Barat. Perlu dipahami bahwa total 117 titik pantauan ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk pantauan hilal hari ini. Kemudian di sini, ini mohon maaf saya skip. Dan yang juga menarik untuk dicermati saat seluruh hasil itu disampaikan dari beberapa daerah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, barulah nanti sidang isbat yang akan berlangsung tertutup digelar di kantor pusat Kementerian Agama dan bakal dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kita akan bergabung lagi dengan Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat untuk mendengarkan keterangan pers dari pengurus wilayah NU atas pantauan hilal hari ini. Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta hari ini melaksanakan Ru'yatul Hilal yang kami amati dari jam 18.05 sampai 18.15 yang hasilnya nanti akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Ru'yatul Hilal pada kesempatan hari ini alhamdulillah diikuti oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Jakarta. Hadir Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Kemenag Jakarta Barat, kemudian dari perwakilan Polres Jakarta Barat, dan seluruh pengurus Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga UPT dari Masjid Raya Kiai Hashim Asy'ari. Kami persilakan Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif untuk menyampaikan hasil Ru'yatul Hilal pada kesempatan malam ini. Di Pelabuhan Ratu itu ada di tengah-tengahnya, di Lokma ini sudah hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami di Nahdlatul Ulama juga Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala kita Rasulillah mengestimasi atau Sayyidina memperkirakan Muhammad bin Abdullah amma ba'du. di sini Yang di kami semua hormati kosong ini, di semua tempat ini segenap pengurus PWNO hadir di sini, sekretaris PWNO Kusbaha, belum bisa teramati baik itu menggunakan Kepala Kantor Kementerian Agama apalagi menggunakan Jakarta Barat, juga Ketua Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta, bisa terlihatnya hilal. serta dari jajaran pemerintahan, Metode falak yang kalau dalam juga dari unsur sebagai hisab Polri ada, bentuk perhitungan modern serta yang sebagai visibilitas fisis. pengurus lembaga falakiyah yang sudah Bisa terlihat di berusaha untuk melakukan kegiatan Ru'yatul Hilal sejak dengan metode yang lain yang disebut persiapan sore tadi. ini kebetulan ditemukan oleh Profesor Abdul Haq Sultan tahun Dari penglihatan langsung, pengamatan dan penglihatan langsung yang dilakukan oleh tim Ru'yatul Hilal lembaga falakiyah melaporkan kepada kami sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta bahwa apa yang dilakukan tidak melihat hilal. Jadi sekali lagi, tim falakiyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta tidak melihat hilal. Hal ini nanti akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Nanti PBNU akan menyampaikan ikhbar, pemberitahuan termasuk kepada Kementerian Agama. Nanti Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat. Jadi yang punya kewenangan untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Syawal. yang saat ini sudah terdokumentasi di dalam titik. Ada titik-titik yang memang beririsan dengan lokasi dari Menyampaikan atau istilah lain isbat. Adapun penetapannya isbatnya nanti akan dilakukan sidang. Kita menunggu sampai selesai pemantauan Ru'yatul Hilal Indonesia bagian ujung barat ya, yaitu di Aceh. Ya, kita tunggu. Pada prinsipnya kita akan mendengarkan, menerima
menetapkannya sebagai surat keputusan keterangan pemerintah. lembaga Karena hukmul hakimi, ketetapan pemerintah itu ilzamun, sifatnya mengikat, yarfa'ul khilaf, menghilangkan perbedaan-perbedaan. Mudah-mudahan dengan adanya sidang isbat nanti semua harus menerima, ya, apapun terjadi perbedaan kita harus sikapi. Perbedaan itu bagian daripada rahmat kasih sayang Allah. Jadi tidak boleh dijadikan permusuhan. Itu adalah bagian daripada kajian fikih yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Tetapi bagi kami tetap menunggu keputusan pemerintah, karena itu bagian daripada keputusan hukum yang sifatnya mengikat dan menghilangkan perbedaan. Terima kasih terutama kepada insan media, ya, yang sudah istiqomah menunggu kami dan sudah berjalan beberapa tahun. Kami selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekan-rekan media. PBNU akan menyampaikan ikhbar. Ini Ada tetap pertanyaan? kami secara etis menunggu keputusan isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian apabila terdapat laporan terlihatnya hilal, kami akan menunggu argumen pemerintah Republik Indonesia dalam sidang isbat sebelum menyatakan ikhbar. Apabila tidak terlihat hilal, kami akan mendorong supaya Ramadan istiqmal, sehingga 1 Syawal itu bertepatan dengan Sabtu 21 Maret 2026 yang dimulai dari malam Sabtu. Di sini sebelum kami tutup ada yang paling signifikan adalah kesimpulan Nahdlatul Ulama berpedoman pada Ru'yatul Hilal dalam mungkin pertanyaannya diulang pakai mic ini karena tadi kuping saya juga agak butuh-butuh. Kemudian yang ketiga, ini saya kira sangat Pertanyaannya, tadi sempat ada interview kalau ketinggian hilal itu mencapai 2 derajat mencapai konsisten dengan kriteria MABIMS, karena ini merupakan produk kesepakatan bersama di tingkat Asia Tenggara tadi ketinggian hilal mencapai 2 derajat dan juga elongasinya 2012 sampai sekarang. 6 derajat. Nah, berdasarkan pemantauan tadi pukul 18.05 sampai 18.15, apakah ada perubahan data dari segi ketinggian hilal dan juga elongasi atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan saya. Terima kasih dari sampaikan di jam 18.05 sampai jam 18.15, di mana tadi inti dari pengamatannya posisi hilalnya tetap ada di kisaran 2 derajat. Di kisaran 2 derajat dengan elongasinya 6 derajat. Artinya masih di bawah kriteria. Imkanur ru'yah atau IRNU, Imkanur ru'yah Nahdlatul Ulama itu menetapkan minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4. Tadi sampai jam 18.15 posisinya masih di 2 derajat ketinggian hilal, 6 derajat elongasinya. Artinya dari data hisab yang kami miliki masih di bawah ketentuan, sehingga kami merasakan kesulitan untuk melihat hilal, ditambah lagi kondisi awannya tebal sehingga menyulitkan kami untuk bisa melihat, sehingga tadi akhirnya diputuskan bahwasanya Ru'yatul Hilal di Masjid Raya Ki Hasyim Asy'ari tidak berhasil melihat hilal. Ada lagi? Kalau cukup, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para wartawan, khususnya seluruh hadirin pada kesempatan sore ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kementerian Agama nantinya sidang isbat. Rizka Devi bersama Nova Misdayanti melaporkan langsung dari Aceh Besar. Hasilnya ini yang kita harapkan bisa terlihat jelas apakah hilal tampak atau tidak. Kami akan pantau lagi untuk titik-titik lainnya termasuk kondisi di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat, tapi usai jeda berikut ini. Pada hari Sabtu Pahing 21 Maret tinggi bulan berada pemantauan. Hasilnya disampaikan Pak Basir Zaman, sampaikan hasil daripada pemantauan menggunakan alat teropong. Disebutkan bahwa di sekitar 1,9 di
Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami sudah mengikuti berita, hampir di semua daerah belum kelihatan hilal. Jadi pasti dipastikan 1 Syawal jatuhnya pada hari Sabtu. Karena kami ikuti berita dari tadi, sejak tadi di semua daerah belum kelihatan hilal. Seperti itu. Mari kita tarwih daripada kita menunggu-menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatu tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah. As-salatu jami'an. As-salatu la ilaha illallah. Istawaqimu sufufakum rahimakumullah. Lurus dan dapatkan suf. Sempurnakan saf depan dulu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله. الصلاة جامعة